PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM kembali menggelar roadshow untuk melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemkot Malang. Kamis 12 September 2024, PJ Wali Kota Malang didampingi asisten 2 dan kepala Bapeda melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMPTSP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kota Malang. Ini saya ada satu persoalan ini. Yang tempatnya pendaftaran dan pembayaran PNBP di sini. Nah itu maksud saya perlu juga dilakukan misalnya. Nah itu. Kunjungan tersebut diawali dari Disnaker PMPTSP. Dalam kunjungan ini, PJ Wali Kota Malang menggelar rapat koordinasi tertutup bersama kepala dinas, sekretaris, serta para kepala bidang dan para kepala seksi. Rakor ini sekaligus evaluasi bagi isu-isu di Disnaker PMPTSP. Usai melakukan rakor tertutup, PJ Wali Kota Malang kemudian melakukan peninjauan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Jalan Merdeka, Kota Malang. Dari surat dari permasalahan yang jika misal kita nanti sekolah. Setelah saya datang ini saya masalah data karena itu nanti kan tanahnya di bagian pemasaran Bapak. Jadi kita nanti saya terintegrasi langsung ke bagian pemasaran. Karena saya kan di bagian pengaduan. Jadi langsung saya masih banyak jalan di tergantung yang mengajukan. Nah, misalnya dia ada di sini, terus bukunya terus memberikan pada ibunya pada langsung nikah dapat terus kapan? Di mana? kita masih juga mencari tempatnya di sini. Targetkan di bulan sampai Desember ini ada SK3 berapa?
dulu. Pendataan yang mengajukan sebagai Biasanya banyak itu. sudah dilakukan kerjasama kami dengan agama sama pengadilan. Pagi, Bu Kadi. Ini jadi di sini langsung. Yang datang sini harusnya. Udah langsung. Prosesnya kan ada di dinas. Oh, dinas itu. Iya. Jadi ini semua by system. Nanti cek dulu ya. Sekitar 40. Ini sama ini juga ada. Sekarang itu belum sampai. Ini mau pembaruan kan? Oh, mantap. Ternyata semua. Iya. Iya. Tadi partai itu dari mana? Jadi melihat di media berapa lama di sini? Kerja, antrian. Jadi kalau di sini nomor antrian di mana? Kalian yang Kalau di data BRI-nya kan capil loh. KTP-nya tetap ada foto kan? Jadi KTP-nya ada. Oh, KTP-nya nggak ada, KTP-nya nggak ada yang link ke sana. Iya, tapi harus validasi data sebetulnya. Jadi bukan bikin KTP lagi. Ini validasi aja di sini. Usai melakukan peninjauan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik, PJ Wali Kota Malang kembali melanjutkan kunjungan dan rakor serta evaluasi di Bakes Bangpol Kota Malang. Di Bakes Bangpol, PJ Wali Kota Malang melakukan rakor tertutup bersama Kepala Bakes Bangpol, Sekretaris dan para Kabid dan Kasih. Terima kasih. Hari ini saya bersama Bu Asisten, Bu Kaban, Pak Peda, kunjungan ke pertama hari ini ke Kesbangpol, kemudian tadi ke PTSP. Nah, pada saat di PTSP ini rangkaian sebenarnya kunjungan saya. Memang saya punya program kerja, saya ingin menggali masalah dari beberapa OPD, kemudian dari beberapa stakeholder lainnya. Nah, baru kesempatan pada hari ini saya ke PTSP, kemudian ke Kesbangpol. Yang menurut saya ini juga sangat strategis ya. Pertama PTSP terkait dengan layanan sama tenaga kerja. Artinya dari Dinas Tenaga Kerja dan PTSP ada hal-hal yang saya dapat isunya. Yang pertama di Dinas Tenaga Kerja, saya ingin mengoptimalkan bagaimana peningkatan terhadap pelayanan kita untuk memberikan
peningkatan untuk tenaga kerja khususnya yang di Kota Malang. Memang kita tidak boleh melarang potensi dari orang-orang yang luar untuk ikut mendaftar pekerjaan di misalnya swasta ataupun di perusahaan-perusahaan. Tapi saya ingin fokus bagaimana ada target, ada data yang terkait dengan masyarakat yang ingin bekerja. Itu di Kota Malang berapa? Kemudian ada target yang kita lakukan pembinaan penguatan terhadap skill, kemudian ada modal untuk mereka bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan di Kota Malang. Kemudian juga ada data, saya minta sama Pak Kadis ya, untuk mendata potensi peluang untuk bisa menyalurkan masyarakat yang ingin bekerja. Dari mana? Bisa dari yang existing, perusahaan-perusahaan yang sudah ada, kita tanyakan, kita data, atau mereka menyampaikan ada nggak ruang untuk tenaga kerja di masyarakat di Kota Malang. Ada yang sedang berproses izin, ya, contohnya ada hotel yang sedang proses berizin, tolong pastikan ada sekian persen, berapa persen harus mengakomodir tenaga kerja yang berasal dari Kota Malang. Ada yang sedang ingin direncanakan, itu semua didata, sehingga ada targetnya, ada data yang mana yang membutuhkan berapa, kemudian ada potensinya. Kami ingin coba salurkan. Kami ingin misalnya 100, bisa nggak? Nanti kita salurkan, adanya peran pemerintah mengkomunikasikan antara yang membutuhkan dengan antara yang membutuhkan untuk pekerjaan, dan ada juga perusahaan yang ingin merekrut. Nah, saya ingin sambungkan itu. Gitu. Ini salah satu isu yang saya ingin sampaikan di masa saya ini, harus ada hal-hal seperti itu. Kemudian kaitannya dengan perizinan, alhamdulillah saya lihat sudah cukup baik ya, perizinan yang sudah dilakukan. Kemudian mall pelayanan publik juga sudah cukup baik, sarana-sarananya ada musola, kemudian ada ruang yang mungkin bisa digunakan. Yang menarik lagi ada mallnya ya, mallnya menarik karena sambil menunggu ya, prosesnya 1 jam bisa belanja. Tapi saya sampaikan ada isu kalau fungsi pelayanan publik atau kantor itu kalau ada sarana umum, ini yang perlu dijaga kehati-hatiannya. Jadi saya bicara sama Pak Bambang pengelolanya, tolong jaga kaitannya dengan potensi-potensi yang bisa mengakibatkan bencana. Ya, kita lihat ada matahari yang kebakar ya. Nah, ini di atasnya adalah karyawan, di atasnya adalah masyarakat yang datang untuk izin itu ya, mall pelayanan publik. Tapi ini tidak ada masalah karena multiplier efeknya sangat bagus. Ada yang datang terus bisa belanja sambil menunggu, itu hal yang baik untuk fasilitasi itu. Tapi kehati-hatian untuk keamanan karena layanan umum ya, Ramayana ya, nah, itu harus hati-hati. Saya minta tolong cek reguler kaitannya dengan elektriknya yang bisa sering mengakibatkan kebakaran. Nah, itu dari diskusi itu cukup menarik dan ada beberapa poin yang harus kita tindak lanjuti, termasuk PTSP. Saya ingin mendata para pelaku usaha ya, yang melaporkan terhadap investasinya, mana yang tidak, mana yang belum, mana yang rajin gitu. Ini harus kita data. Kemudian kita juga akan melakukan gathering ya, untuk memberikan kontribusi sinergi para pelaku usaha melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan yang nantinya akan memberikan kontribusi sinergi dengan program-program prioritas yang sudah kita petakan masalahnya. Bukan berarti itu yang 11 prioritas yang kami sampaikan di DPR hanya itu, tapi itu yang tersisa yang belum terakomodir di dalam dokumen perencanaan daerah. Karena di selain itu ada SPM, standar pelayanan minimal,
ada macam-macam sudah teranggarkan di dalam dokumen, tapi saya ingin ada jangka pendek dan jangka panjang yang harus diintervensi, tapi tidak teralokasi di dalam APBD, sehingga perlu ada kolaborasi, dan ini menurut kami prioritas, dan prioritas itulah yang harusnya didukung oleh sumber-sumber pendanaan yang lain, termasuk salah satunya TSP itu. Kemudian sini terakhir, saya satu lagi sebenarnya Dukcapil ya, nanti kita Dukcapil kunjungan kerja di sini Pak Kadis sudah memaparkan beberapa program-programnya, isu-isunya, permasalahannya, yang saya ingin ambil tangkap kaitannya dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Karena Kesbangpol di tataran pemerintah daerah menjadi lead dalam kenyamanan, keamanan, ketertiban pelaksanaan pilkada di jajaran pemerintah daerah. Karena lead untuk keamanan itu ada TNI Polri. Lead untuk saringan dan pengendalian keputusan untuk para calon calon kepala daerah itu ada tugasnya di KPU. Lead yang untuk mengawasi terhadap pelaksanaan itu ada di Bawaslu. Nah, lead untuk bicara penganggaran itu ada di pemerintah daerah. Alhamdulillah saya cek tadi terkait dengan peran kita menyediakan anggaran grant untuk TNI Polri keamanan sudah 100%. KPU sudah 100%. Untuk Bawaslu juga sudah 100%. Tadi saya ingin cek seperti itu. Nah, yang belum, tadi saya minta ada 2 yang harus dilakukan. 1, saya ingin rapat koordinasi, gitu ya Pak Kadis ya. Rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda Plus untuk kita buka data. Jadi kepolisian mana data yang nantinya akan ditempatkan personil di lokasi-lokasi TPS dan pengamanan terhadap pendistribusian logistik ataupun alat APK ya, alat peraga. Kemudian KPU juga saya ingin lihat personil-personil yang akan ditempatkan, petugas-petugas datanya yang akan ditempatkan di TPS-TPS. Pak Kesbangpol nanti koordinasi dengan Satpol PP, mana personil kita yang limas, yang berkolaborasi dengan tadi petugas-petugas yang lain. Data itu harus kita jabarkan. Kemudian lokasi-lokasi TPS itu juga harus sudah, karena kita sudah dekat, harus punya datanya, sehingga kami pemerintah daerah bisa menyiapkan, mengamankan. Tempat logistik dan APK juga harus sudah ditetapkan. Dan saya di pemerintah daerah harus tahu yang mana, jangan sampai ATK kemudian logistik itu di tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Ada yang bocor, ada yang kebanjiran, ada yang mungkin bongkar, ini yang harus segera ditetapkan. Jadi saya minta ada rapat koordinasi dan komunikasi Pak Kadis dulu lah di jajaran Pak Kadis untuk menyampaikan harus ada pendataan yang clear soal tadi. Nah sampai sekarang saya tanya, saya belum dapat nih, ada sudah rencana-rencana, tapi bukan lagi waktunya rencana, tapi waktunya sudah harus pelaksanaan bahwa di sini TPS-nya. Nah yang terakhir, saya minta ada Forkopimda untuk melihat lokasi TPS yang nantinya akan menjadi lokasi tempat-tempat logistik dan APK yang nanti akan menjadi tempat yang harus diamankan secara keseluruhan. Gini tuh dari. Untuk isu kerawanannya apa Pak yang perlu? Kalau isu kerawanan sampai saat ini kondisinya masih normatif ya. Kami kalau untuk keamanan di dalam penyelenggaraan saya rasa tidak ada yang signifikan. Tapi kita akan awali prosesnya sesuai dengan tugasnya. Pada saat penetapan pendaftaran itu KPU. Kami menunggu, sudah ada yang daftar 3. Pada saat menetapkan kami tunggu KPU. Jadi legalitas itu sudah dibagi masing-masing. Tugas kami menyiapkan grant, alhamdulillah sudah. Tinggal kita mengawal. Yang satu lagi yang perlu kita kawal, saya minta Bu Asisten untuk besok cari waktu ya dengan Dukcapil. Jadi kinerja itu yang buat kami di pemerintah daerah, salah satunya adalah partisipasi pemilih.
Tadi saya ke Dukcapil, dilihat pelayanan, harus ada data terkait dengan potensi masyarakat yang sudah bisa memilih, wajib memilih, misalnya umur 17. Pada saat memilih, dia harus punya KTP. Nah, ini yang mau kami kejar, jangan sampai wajib memilih tapi dia tidak punya KTP dan dia tidak bisa memilih, gitu. Atau hal-hal yang lain. Termasuk Pak Kaban, saya minta harus ada dengan KPU berapa target kita pemilih, ya, potensinya berapa, kemudian kita berapa targetnya. Kayak kemarin yang Pilpres 80 ya, saya minta lebih tinggi lagi lah, gitu. Nah, misalnya 90, 95, bahkan 100%. Kalau kita tarik sebenarnya dari awal persiapannya 100% bisa kita lakukan dengan komunikasi, termasuk nanti Pak Kadis, camat itu kalau perlu diundang. Kalau perlu sampai ke lurah, karena 57 diundang saja sebagai leveling terhadap advokasi untuk kami ke camat, kami nggak mungkin ke kelurahan. Camat ke kelurahan nggak mungkin juga jaraknya yang intensif ke masyarakat, tapi leveling camat, kelurahan, dan masyarakatnya harus kita udah boomingkan, karena salah satu ukuran kinerja keberhasilan pilkada bukan hanya kondusif, bukan hanya kenyamanan, kedamaian, tapi ukuran kinerja terhadap pemilih itu menjadi salah satu ukuran kinerja untuk keberhasilan pilkada. Kalau kami duduk, ya, potensi-potensi kerawanan itu belum ada, tapi kalau nanti rapat koordinasi itu akan kami sampaikan. Jadi tadi saya ingin koridor tidak masuk ke ranah, mohon maaf ya, ke ranah yang bukan menjadi kewenangan Pemda. Jadi pendaftaran, kemudian putusan penetapan, kemudian pengawasan, pengendalian, itu ada di ranahnya masing-masing. Saya nggak mau masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangan kita, gitu ya. Mungkin sudah ada, tapi saya ingin itu diekspos. Kemudian saya ingin mengetahui supaya saya bisa memetakan yang menjadi tugas fungsi kami, berkolaborasi dengan stakeholder. Kalau di lapangan kita harus menyiapkan limas ya, petugasnya. Kalau tempat pasti hanya langsung berurusan dengan saya, kami di pemerintah. Tempatnya di mana? Itu kan tempat kita. Nah, itu harus berkoordinasi seperti itu. Kalau kaitannya distribusi, ya, nanti dari tempat distribusi ke mana harus ada keamanan. Itu polisi harus ada nantinya untuk pengawalan. Terus tempat kami harus berikan yang nyaman, jangan bocor, harus ada yang jaga, jangan sampai ada yang dicolong, kursinya diambil. Nah, itu kami. Nah, itu ranah-ranah itulah yang kami akan bergerak untuk mengawal ini. Kalau data, mudah-mudahan di pertemuan nanti saya minta Pak Kadis, Pak Kaban lakukan komunikasi dulu di internal, jangan sampai rapat nanti saya tidak punya data, karena ini udah hitungan dekat kan nih hari ini ya, kita untuk pilkada potensi-potensi yang tempat yang menjadi tusinya kami, ini harus paham, kita harus tahu itu. Ini Bapak PJ Wali Kota Malang bersama dengan Ibu Asisten 2 berkunjung ke Pakes Pangpol di dalam rangka untuk bagaimana kegiatan ataupun kegiatan berkaitan dengan, khususnya berkaitan dengan pemilu kada di Kota Malang. Tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pentahapan. Yang kedua berkaitan dengan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah berkaitan dengan orang maupun badan maupun tim di masyarakat. Jadi ada 3 hal itu. Yang pertama berkaitan dengan pentahapan, sudah kita laksanakan semuanya dan kita memonitor kegiatan yang ada. Dan sampai saat ini adalah sampai pada tahap pendaftaran. Nanti di tanggal 22 hari Minggu baru pentahapan pilkada adalah untuk penetapan. Dan di hari Senin 23 akan dilakukan undian. Selanjutnya ada kampanye. Jadi seperti itu kami sampaikan. Yang berkaitan dengan sarana prasarana ini karena pelaksanaan pilkada ini nanti di bulan hujan ya, di hari hujan, sehingga harapan dari kami adalah ada pengamanan mitigasi berkaitan dengan surat suara, berkaitan dengan TPS, berkaitan dengan pendistribusiannya, berkaitan dengan lokasi yang ada. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota Malang
berkaitan dengan sarana prasarana. Yang ketiga adalah berkaitan dengan orangnya, apapun yang kita amankan. Ujung tombak daripada pemilu kada ini adalah di KPPS atau di TPS. Jadi harapan kami mudah-mudahan KPPS, kelompok penyelenggara pemilu ini di masyarakat di TPS ini semuanya bisa berjalan dengan yang sesuai kita harapkan. Jadi nanti akan ada rakor lanjutan berkaitan Bapak PJ Wali Kota Malang ingin mengetahui berapa sih jumlah TPS yang ada, lokasinya TPS di mana, bagaimana kesiapan berkaitan dengan KPPS-nya, mulai dari linmasnya, kemudian dari seluruh panitianya. Jadi ingin mengetahui. Terus bagaimana pendistribusiannya dari tempatnya kemudian ke kecamatan misalnya atau ke TPS itu kapan. Jadi, sehingga tahu persis apa pelaksanaannya daripada pemilu kada berkaitan di Kota Malang. Jadi seperti itu. Nanti rakor itu yang utama. Jadi pematangan sih Pak. Pematangan. Jadi ingin mengetahui secara keseluruhan proses daripada persiapan linguistik sampai ke TPS. Pelaku usaha pencari kerja Kota Malang yang anak-anak muda ini nanti akan diantar orang tuanya, akan disimboliskan sama Pak Wali. Ini loh wujud dari perhatian dari pemerintah Kota Malang. Anakmu saya carikan kerja, saya antar ke tempat kerjanya, mohon diawasi jangan sampai nanti ada semangat untuk bekerjanya betul. Itu inginnya Pak Wali seperti itu. Ya target kami di 2025 untuk bisa tuntas semuanya. 2024 ini kan bikin lift kemarin Pak. Jadi kita masih mencari dana-dana lain selain dari dana APBD, mungkin dari dana CSR ya, dari provinsi gitu. Karena tahu sendiri kalau nanti pas kumpul sendiri tidak terasa ya, tapi begitu kumpul di Spanduk itu panas kan. Memang ada, kita butuh asistenik. Gitu, Pak. Jadi dalam hal ini secara outlet, secara infrastruktur di 2025 harapannya itu bisa tertuntaskan gitu Pak. Ya. Harapannya gitu Pak. Tapi lihat fakta di lapangan seperti apa nanti. Kita lihat aja. Yang penting janji saya ke teman-teman dari warga Kota Malang bahwa untuk lift difabel sudah kita sediakan di tahun 2024. Oke, untuk pelayanan disabilitasnya tetap diperhatikan. Ya, karena kalau kita melihat bahwa instruksi dari Menpan itu kan memang kita harus mewujudkan MPP ramah difabel. Artinya apa? Selain ini kan kalau lift ini kan hanya salah satu penunjang saja, masih ada faktor-faktor yang lain. Contohnya misal kita harus ada unit pelayanan difabel kan. Itu memang untuk pelayanan difabel itu harus tersendiri, tidak boleh ada bergabung dengan yang lain, tidak boleh. Terus yang kedua, kayak contoh saya prasarana, kalau kita mungkin untuk kamar mandi difabel kan sudah ada, tetapi guiding block ini kan belum ada. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Mudah-mudahan 2025 bisa clear. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.